Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati dalam nama Tuhan. Berjumpa lagi di pagi ini melalui renungan harian Toraya, renungan yang akan selalu menuntun kita kepada pengenalan akan Tuhan, kedekatan akan Tuhan, dan akan terus menuntun kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara teduhkan hati untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 8. Ini bacaan kita untuk edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Mari berdoa sebelum firman diberitakan. Kami bersujud di hadirat-Mu di pagi ini Tuhan. Kami datang dalam pujian dan syukur. Kiranya kami diperkenankan. Kami menyembah-Mu dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Dan kami datang berdoa dan berharap kasih Tuhan akan mengiringi perjalanan hidup kami hari ini. Firman-Mu akan menuntun dan menerangi langkah hidup kami supaya tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan atas tuntunan, pekerjaan dan terang dari Roh Kudus, kami membuka hati dan hidup kami untuk dikuasai dan kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengar membaca firman-Mu dan bersabdalah, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Mazmur 89 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, atau dalam bahasa ibu kita kamamasyanna puang matua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak alasan yang membuat seseorang mengeluh dalam hidupnya. Bisa mengeluh karena kondisi ekonomi, mengeluh karena sakit penyakit, atau yang berduka, dan banyak hal-hal lain yang bisa menjadikan seseorang itu mengeluh. Nah saudara, mengeluh adalah hal yang manusiawi, tetapi menjadi tidak wajar jika keluhan itu tidak teratasi. Sebab ia bisa berakibat dan justru memunculkan masalah yang lain. Nah dalam Mazmur 89 ini dimulai dengan nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan. Walau sesungguhnya banyak hal yang harusnya dikeluhkan dalam kehidupannya. Kesetiaan Tuhan merupakan pokok penting pada Mazmur ini.
sehingga diungkapkan dengan beberapa kali, ya, di ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan 8. Pemazmur menguraikan Tuhan yang pernah berjanji menyatakan kasih-Nya kepada Daud yang telah dipilihnya sebagai raja. Pemazmur sangat meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab Dialah penguasa yang perkasa dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Hal tersebut dinyatakan dengan konsistensi Tuhan. Dia Tuhan yang setia dan sanggup menjamin kesetiaan dengan kemahakuasaannya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, walau silih berganti suka duka kehidupan yang kita jalani. Kasih setianya tidak akan pernah dibatalkan sejauh kita bersedia mempercayainya. Di dalam Kristus, kasih perjanjian telah disempurnakan. Bila kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyatakan kasih setianya, itu disebabkan karena keluhan-keluhan yang tak teratasi. Karena itu saudara-saudara, naikkanlah pujian syukur kepadanya. Ubahlah keluhan-keluhan saudara menjadi ucapan syukur. Kasih Kristus kepada kita adalah alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur. Jadi, daripada mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Itu yang jauh lebih baik dan lebih dibutuhkan jiwa kita untuk teguh dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu lewat firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Sungguh Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan setia terhadap kami. Kami sadar bahwa dalam menjalani hidup dengan suka dukanya, kami terkadang mengeluh, kami terkadang tidak mengandalkan Tuhan, dan kami hanya berfokus pada kekuatan kami. Namun firman-Mu datang mengajar kami, menegur kami, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang selalu menaruh hati, menaruh simpati terhadap setiap anak-anak-Nya yang selalu mendekat, anak-anak yang selalu mencari wajah Tuhan, anak-anak yang rindu untuk diberkati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarkan dan yang mengikuti renungan harian Toraya pada pagi ini. Dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun mereka. Karena kami sadar banyak saudara-saudara kami yang setia mengikuti renungan harian ini. Mereka yang dalam kondisi sakit yang menahun. Mereka yang selalu merindukan Tuhan untuk berjalan bersama-sama. Kami tahu Tuhan bahwa kasih setia Tuhan ada pada mereka. Tuntunan Tuhan akan menguatkan mereka, akan meyakinkan mereka, dan bahkan Tuhan dalam kerinduan untuk dipulihkan, Tuhan datang menjamah mereka, hati mereka, tubuh mereka. Jamahan Tuhan akan meneguhkan iman mereka. Bapa di sorga, terima kasih untuk suatu keluarga yang terbangun di dalam kehidupan kami. Berkat dan janji-Mu akan selalu tergenapi. Kami percaya, kami amini itu Tuhan. Sehingga hari ini ketika kami mau beraktivitas, kami yakin dan percaya kami tidak berjalan sendiri. Kasih setia Tuhan mengiringi kami. Kuasa Tuhan akan menaungi kami. Dan berkat Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan-pergumulan di sekitar pekerjaan, Tuhan sendiri bukakan jalan. Mereka-mereka yang bergumul di sekitar kehidupan anak-anak cucu mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka yang punya harapan-harapan masa depan, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu berjalan di depan untuk membuka jalan bagi kami, sehingga jalan kami lurus, terang, dan rata. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk suatu kesempatan di mana kami bisa dipersekutukan dalam pujian dan sembah melalui renungan harian Toraya. Kami berserah kepadamu, kiranya Engkau terus memberkati kesiapan kami, persekutuan kami, dan kiranya pelayanan ini terus menjadi berkat untuk menyatakan dan menyaksikan tentang Injil damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ketika firman Tuhan telah menyapa kita bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dan setia, limpah rahmat-Nya. Mari saudara-saudara jalani hidup ini dengan penuh penyerahan kepada Dia. Dan mari jalani hidupmu dengan berkat yang Tuhan akan nyatakan bagimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menikmati kasih setia Tuhan.